Ngapain aja di rumah ini? Kegiatannya? Aduh, benar-benar tersiksa ini saya. Gak boleh keluar-keluar oleh pemerintah. Hai guys, ketemu lagi sama Diki di sini dalam YouTube channel Bogor Daily. Ngobras, yaitu ngobrol beringas. Karena sekarang ini musimnya pandemi COVID-19, maka acara kita kali ini juga memakai teknologi Meet biar kita bisa ngobrol-ngobrol bagaimana kegiatan Bang Saleh selama diam saja di rumah. Oke guys, jangan kemana-mana dan jangan lupa subscribe, like, and share. Assalamualaikum Bang Saleh. Waalaikumsalam Bang Ki. Oke, gimana kabarnya Bang Saleh ini selama dirumahkan nih Bang Saleh? Aduh, sangat tersiksa Bang Niki. Saya tidak boleh keluar rumah oleh pemerintah. Ngapain aja di rumah? Kerja apa kerja? Baik Bang Niki. Aduh, saya tersiksa banget ini di rumah ini. Malah harus tidak boleh keluar rumah oleh pemerintah. Terus gimana pendaringan saya? Bisa pada teguling dong. Sementara belum ada solusi. Katanya mau ngasih sembako, sampai sekarang belum jelas juga. Aduh, malah warga pada nanya ke saya, Pak, kapan tuh turun bantuan dari pemerintah? Ya, saya juga nggak tahu, nggak jelas sampai sekarang. Sementara kita ketakutan nih, katanya ada wabah corona di desa kita. Aduh, bingung. Aduh Bang Saleh, jangan banyak ngaduh atuh. Lu terus jangan nyalahin pemerintah juga, itu nggak boleh keluar rumah, jadi di rumah saja. Kan biasanya juga begitu, di rumah saja dirimu. Disuruh sama bininya, ya. Oke dah Bang Saleh, jangan banyak ngaduh pokoknya ya. Meskipun ini di tengah wabah corona, tapi rezeki Tuhan tidak akan tertukar Pak Saleh. Oke. Selain itu Pak Saleh, apa aja nih upaya-upaya Bang Saleh supaya bisa memutus mata rantai penyebaran virus corona? Oh, ya gimana nggak pusing Bang Diki. Mentara ini sado kian menipis, ya kan? Mentara istri udah teriak-teriak. Aduh, gimana kita nggak pusing? Tapi tetaplah kita ikut anjuran pemerintah. Kita keluar rumah pakai masker. Keluar rumah kalau ada penting-pentingnya saja untuk memutus rantai virus corona. Selain itu kita harus jaga jarak satu sama lain. Ya mau gimana lagi, itu kita harus bantu pemerintah untuk wabah ini jangan sampai semakin meluas. Oke deh guys, meskipun kita harus telekonferensi dengan sahabat kita Bang Saleh, tapi bukan berarti hati kita tidak dekat. Jaga jarak, tapi bukan berarti memutus tali silaturahmi. Bukan begitu guys? Nah, sekarang kita lanjut ke apa nih, kita mau ngomongin apa? Seminggu terakhir ya. Seminggu terakhir ini bagaimana dinamika berita-berita di tengah masyarakat. Dan yang terus mengalir itu informasi tentang COVID-19. Sekaligus kayak kemarin di Jawa Barat sampai 300-200 orang yang sekali tes itu muncul yang positif, angkanya sampai ratusan sekali tes. Dan itu juga Ridwan Kamil berharap supaya wilayah-wilayah lain juga melakukan rapid test secara massal, karena ditakutkan ini angka yang sekarang ini sebenarnya hanya permukaan gunung es yang tidak diketahuinya 5 kali lipat lebih besar. Guys, di kabupaten tambah lagi zona merahnya. Sebelumnya ada 3, sekarang tambah 3 ya kalau nggak salah. Itu salah satunya di Ciamas. Itu sempat membuat heboh dan membuat resah masyarakat. Meskipun begitu, tetap kita harus tenang dan berkepala dingin. Upaya-upaya kita lakukan dan setelah itu kita berserah diri. Oke guys, sekarang kita balik lagi ke Bang Saleh. Kita coba minta pendapatnya bagaimana tanggapan Bang Saleh dengan semakin hari semakin banyaknya orang yang terpapar virus corona. Kita ke Bang Saleh.
Ya Bang, saya rasa memang ini wabah corona udah semakin menggila gitu. Saya lihat itu terjadi karena masyarakat itu menganggap enteng. Buktinya tadi saya lihat di jalan-jalan masih ramai. Padahal di negara-negara lain, saya lihat di India, itu yang berkeliaran di jalan itu dikebukin. Dan mereka berhasil mengendalikan wabah corona. Tapi di Indonesia sepertinya masyarakatnya ngederawang. Ngederawang tau ngederawang? Ya gitu, tidak taat dan tidak patuh dengan himbauan. Dan pemerintah juga nggak terlalu tegas. Harusnya kan harus ada langkah tegas di jalan. Nah, makanya saya lihat nggak aneh sekarang di Jawa Barat, di Bogor, di Kota Bogor, jumlah pasien yang positif corona terus bertambah. Di Jawa Barat katanya sudah hampir nyampe 300, ya kan? Di Bogor mungkin di kotanya juga sudah hampir 7 orang yang meninggal gitu. Bahkan wali kotanya sendiri kena gitu. Belum di kabupaten sendiri yang satu persatu hari demi hari zona merah itu bertambah. Setelah 3 sekarang sudah 5 atau 6. Terakhir Ciamas. Ya, jadi ini harus ada kerjasama semua pihak, tidak hanya pemerintah, masyarakat juga, termasuk stakeholder lainnya dalam rangka menuntaskan wabah corona khususnya di Bogor. Iya. Kayak gitu. Stakeholder juga pengusaha-pengusaha juga jangan diam, beri bantuan yang mampu untuk beli peralatan-peralatan kesehatan. Yang bikin panik masyarakat sebenarnya informasi-informasi yang liar, apalagi di sosial media. Itu yang sebenarnya yang bahaya. Sebenarnya kalau informasi-informasi itu tidak berseliweran liar, mungkin masyarakat tidak panik gitu. Sekarang masyarakat udah terlanjur panik, dan panik itu kan bisa melebihi dari penyakit itu sendiri gitu. Apalagi sekarang sudah muncul penolakan jenazah yang mungkin belum tentu dia korban corona, tapi karena dimakamkan dengan pola corona, akhirnya warga menolak. Nah itulah terjadi karena informasi yang sesat gitu, yaitu dari sosial media yang belakangan ini dengan mewabahnya corona banyak hoax di mana-mana tentang wabah corona ini. Jadi saya pikir ini harus disikapi secara jernih, dan kita harus pintar-pintar menjaring informasi di sosial media, karena kalau tidak kita menyaring akhirnya memakan kita sendiri. Kita tidak tenang, ketakutan, karena kalau tidak tenang itu sebagian dari penyakit, ya kan? Dan tenang itu adalah bagian dari sembuh. Jadi artinya kita harus tetap jernih dan waspada. Yang penting itu intinya waspada. Oke Bang Saleh, kalau begitu saya juga sepakat dah apa yang disampaikan sama Bang Saleh tadi. Terus ngomong-ngomong, besok mau ada rencana kemana Bang Saleh nih? Mau tetap di rumah atau ada rencana kucat-kecap di luar? Aduh, bingung Bang Diki, saya mau keluar salah, nggak keluar salah. Ya cari aman aja. Tetap kita pakai masker, terus jaga jarak, ya kan, gitu, ikut instruksi pemerintah aja. Karena kalau kita nggak keluar juga, kita kan orang kerja Bang Diki, gimana lagi? Asal kita tetap jaga keamanan dan tetap waspada, itu aja bagi saya. Oke Bang Saleh, untuk sementara kita sampai di sini dulu. Nanti kita sambung lagi obrolan-obrolan berikutnya. Oke? Oke Bang Diki, terima kasih. Sama-sama. Baik guys, itu tadi perbincangan kita yang singkat dengan Bang Saleh di seberang sana, yang katanya tidak bisa kemana-mana karena mengikuti peraturan pemerintah untuk menjaga jarak dengan manusia lainnya. Oke, buat teman-teman semua yang ada di rumah, kita juga berharap kamu tetap tidak kemana-mana dan menjaga kebersihan, selalu menjaga jarak dengan orang lain, dan tidak memutus silaturahmi.